Di video saya kali ini, saya akan membuat donat empuk dan lembut. Nah, lembutnya itu bisa bertahan sampai 3 hari. Nah, di video ini saya juga akan berbagi tips agar teman-teman bisa sukses membuat donat. Tadi teman-teman bisa lihat kan, tekstur donatnya itu kelihatannya mulus, terus lembut, tidak kempes, dan pastinya dapat white ring. Nah, tekstur donat bagian dalamnya itu seperti ini ya, kelihatan sangat lembut banget kan? Nah, setelah ini saya akan perlihatkan donat yang sudah saya simpan selama 3 hari, tapi donatnya saya simpan dalam wadah tertutup. Donat ini sengaja saya sisihkan agar saya bisa memperlihatkan di hari ketiga itu teman-teman bisa lihat teksturnya masih mulus, tetap lembut, tidak kempes. Nah, di sini saya akan perlihatkan tekstur bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya ini tetap lembut seperti di hari pertama. Nah, mau tahu cara buatnya? Nonton videonya sampai selesai. Sebelum saya lanjut ke cara pembuatannya, di sini saya tuliskan resepnya, bisa dicatat atau screenshot. Nah, di sini saya sudah siapkan 250 gram tepung protein tinggi. Lalu saya tambahkan 40 gram gula pasir. Untuk ragi instannya saya pakai merek Saf Instan. Teman-teman boleh pakai merek lain. Ragi instannya saya pakai 1 sendok teh. Ragi instannya pastikan masih baru dan kemasannya baru dibuka karena biasanya ragi instan yang sudah kemasukan angin fungsinya kurang maksimal. Kemudian saya tambahkan 2 butir kuning telur. Jadi yang kita pakai cuma kuningnya saja, putih telurnya kita sisihkan. Selanjutnya saya akan tambahkan susu cair 120 ml. Di sini saya pakai susu cair dingin karena adonannya saya akan mixer. Jika teman-teman pengen ngulen pakai tangan, susunya boleh pakai suhu ruang. Karena adonan yang di mixer itu biasanya cepat memanas tuh. Jadi kita harus pakai air dingin atau susu dingin. Adonannya saya akan ngulen sebentar menggunakan tangan, tapi pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Nah, setelah sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya saya akan tambahkan margarin. Untuk margarinnya saya pakai 35 gram. Lalu saya tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Saya aduk sebentar saja, ini tidak perlu hingga tercampur rata karena saya akan lanjutkan dengan mixer. Pastikan cara pemasangan spiral mixer tidak tertukar lubangnya karena jika tertukar biasanya adonan akan menggulung ke atas. Di awal nge-mixer, adonan bakalan lari-lari seperti ini. Mixer adonannya menggunakan kecepatan paling tinggi. Jadi saya sarankan jika teman-teman pengen pakai mixer, pakailah wadah yang ukurannya tidak terlalu besar agar adonannya tidak lari-lari di saat di mixer. Saya mixer adonannya selama 20 menit dan teman-teman bisa lihat hasilnya itu udah kelihatan mulus ya. Itu pertanda adonannya sudah kalis. Adonan yang sudah kalis teksturnya itu sangat lembut banget dan terkadang agak lengket. Jadi teman-teman boleh dikasih tangannya dengan sedikit margarin atau dengan minyak. Adonannya saya bulat-bulatkan seperti ini, kemudian saya akan istirahatkan selama 10 menit. Jangan lupa ditutup agar adonannya tidak kering. Nah, setelah 10 menit, adonannya sudah seperti ini, dia kelihatan udah mengembang ya. Dan ini saya akan kempeskan adonan agar udara yang terikut di adonan itu bisa keluar.
Adonannya saya akan rolling agar udara yang terikut di adonan benar-benar keluar semuanya. Nah, di tahap ini bertujuan agar hasil donatnya nanti tidak ada gelembung-gelembung udara. Nah, teman-teman biasa kan ngelihat donat ada kayak gelembung udaranya atau kadang ada kayak jerawat-jerawat di donat gitu. Nah, seperti ini caranya udaranya itu harus kita keluarkan di adonan. Adonan donatnya saya bagi masing-masing 40 gram. Untuk berat donatnya bisa disesuaikan dengan selera saja, tidak mesti harus 40 gram. Setelah adonannya sudah selesai dibagi-bagi, langsung saya bulat-bulatkan seperti ini. Nah, pastikan ujungnya itu tertutup rapat. Lanjut, saya akan rounding sebentar agar permukaannya lebih halus. Nah, ini salah satu tips agar donatnya mulus. Di tahap ini pada saat kita ngeronding, adonannya harus dironding hingga mulus. Jadi sekali lagi saya kasih contoh cara ngeronding adonan seperti ini ya. Pastikan ujungnya itu sudah tertutup rapat dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Setelah itu saya langsung ronding dan di tahap ngeronding ini usahakan adonannya benar-benar mulus. Nah, setelah adonannya sudah selesai dironding semua, adonannya kita akan istirahatkan selama 15 menit. Jangan lupa ditutup dengan kain bersih agar permukaannya tidak kering. Setelah sudah diistirahatkan 15 menit, adonannya kelihatan sedikit mengembang ya. Lanjut, saya akan bolongin donatnya. Saya pakai sprit untuk pembolongnya. Jika teman-teman tidak punya sprit, boleh pakai alat yang lain. Yang pertama saya akan bolongin yaitu yang pertama kita bulatkan. Jadi urutkan ya dari yang pertama kita ronding tadi itu. Nah, itu yang pertama kita bolongin. Adonannya baluri dengan sedikit tepung agar tidak lengket, kemudian pipihkan. Sambil dipipihkan, sambil dirapi-rapikan modelnya agar hasilnya itu bulatnya sempurna. Untuk ketebalannya kira-kira 7 cm ya. Nah, setelah sudah rapi, lanjut saya bolongin bagian tengahnya. Nah, seperti ini setelah dibolongin kelihatan cantik dan rapi kan? Nah, sekali lagi saya kasih contoh cara membolongin donatnya. Balurkan sedikit tepung, kemudian pipihkan untuk ketebalannya kira-kira 7 cm saja. Sambil dipipihkan, sambil kita rapikan bagian pinggirannya. Nah, setelah sudah rapi, baru kita bolongin bagian tengahnya. Nah, ini donatnya udah selesai semua saya bolongin. Lanjut saya tutup lagi adonannya. Kemudian saya istirahatkan adonan selama 40 menit atau sesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing. Jika suhu ruang agak panas, biasanya adonan cepat mengembang. Begitu juga sebaliknya, jika suhu ruang dingin, adonan akan lambat mengembang. Nah, ini adonannya sudah kelihatan mengembang 2 kali lipat. Itu pertanda sudah siap untuk kita goreng. Saya tes panas minyak menggunakan sumpit. Jika sudah ada buih yang keluar di sumpit, itu pertanda minyaknya sudah panas. Goreng donatnya menggunakan api kecil seperti di video. Adonan yang pertama kita goreng yaitu adonan yang pertama kita bolongin tadi. Nah, tips agar donatnya tidak berjerawat, sesaat setelah kita masukkan ke minyak, donatnya langsung saya balik seperti ini. Kita intip bagian bawahnya. Jika sudah warnanya agak kecoklatan, baru kita balik lagi donatnya. Nah, teman-teman bisa lihat donatnya itu tidak ada jerawatnya dan tidak ada gelembung udaranya. Dan pastinya dapat white rain juga. Saat sisi sebelahnya sudah kecoklatan juga, donatnya udah matang dan langsung saya angkat. Nah, di tahap ini api kompornya matikan ya agar minyaknya tidak terlalu panas saat penggorengan kedua. Wow, kelihatan cantik banget kan donatnya?
tips agar donatnya tidak berminyak, sesaat setelah diangkat dari penggorengan, donatnya kita tata di atas tisu seperti ini agar minyak menyerap di tisunya. Nah, ini adalah penggorengan kedua. Nah, tadi pada saat kita angkat penggorengan pertama itu, apinya kita matikan kan. Jadi, apinya kita nyalakan lagi sesaat sebelum kita masukkan donatnya ke penggorengan. Ini bertujuan agar minyak tidak terlalu panas. Dan jika minyak terlalu panas, biasanya donat cepat kecoklatan warnanya sehingga bagian dalamnya itu terkadang belum matang. Jadi kayak agak masih mentah ya. Nah, hasil donatnya cantik banget kan? Mantap, mulus, dan pastinya dapat white ring juga. Lanjut, saya akan siapkan toppingnya. Di sini saya sudah siapkan di sisi seberat 100 gram. Coklatnya disisir halus agar lebih cepat meleleh. Selanjutnya, siapkan air, panaskan airnya hingga mendidih. Airnya itu cukup sedikit saja. Nah, setelah sudah mendidih seperti ini, kecilkan apinya seperti di video. Kemudian taruh coklatnya di atas air yang masih dalam keadaan panas, aduk perlahan. Lanjut saya tambahkan 1/2 sendok makan margarin. Aduk terus hingga semua coklatnya meleleh. Setelah coklatnya sudah meleleh semua seperti ini, langsung matikan apinya agar coklatnya tidak mengering. Nah, untuk airnya tetap kita taruh di bagian bawah coklat ya, agar coklatnya tidak cepat mengeras. Langsung kasih topping donatnya atau masukkan donatnya ke coklat yang sudah kita lelehkan, agar hasilnya itu lebih mulus, goyang-goyang seperti di video. Sekali lagi saya kasih contoh cara memberi topping menggunakan coklat batang. Kita celupkan donatnya, kemudian kita goyang-goyang agar hasilnya itu lebih mulus. Nah, di sini topping donatnya saya akan pakaikan coklat batang dengan taburan Milo. Ini sih permintaan dari anak saya, pengen topping donat ala Jeko, karena Jeko kan ada varian baru tuh yaitu topping Milo, jadi pengen dibuatkan seperti itu. Tapi untuk toppingnya sesuaikan dengan selera masing-masing aja ya teman-teman. Kalau pengen lebih praktis, boleh pakai glaze. Nah, seperti ini donatnya. Sudah selesai saya kasih topping Milo ya. Dan yang ini masih original. Teman-teman bisa lihat tuh mulus banget ya. Terus yang potongan tengahnya tadi itu saya bikin donat sate seperti ini. Nah, berikut tipsnya agar sukses membuat donat. Nah, itu tadi cara membuat donat yang empuk dan lembut beserta tipsnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika suka resepnya, video ini bisa di-share agar teman-teman yang lain bisa tahu resep ini juga. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.